Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kumil Laila Zahro dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kedudukan manusia di alam semesta untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Ada 6 poin yang akan saya bahas, di antaranya yaitu 1. Hakikat manusia. 2. Konsep manusia dan peranannya. Yang ketiga, hakikat alam semesta. Kemudian, kedudukan manusia di alam semesta. Kemudian, hubungan manusia dan alam semesta. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia juga makhluk utama dalam dunia alami, mempunyai esensi uniknya sendiri dan sebagai suatu penciptaan atau sebagai suatu gejala yang bersifat istimewa dan mulia. Ia memiliki kemauan untuk ikut campur dalam alam yang independen, memiliki kekuatan untuk memilih dan mempunyai andil dalam menciptakan gaya hidup melawan kehidupan alami. Allah berfirman pada Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan menciptakan manusia adalah beribadah kepada Tuhan, suatu bentuk perilaku yang tulus untuk menghormati ketuhanan. Dalam memuja Tuhan, manusia harus berusaha untuk hidup dalam harmoni dan keselarasan dengan semua ciptaan Tuhan, yang secara alami juga melakukan penyembahan kepada Tuhannya. Kemudian membahas konsep manusia dan peranannya menurut Al-Quran. Yang pertama, konsep al-bashar. Secara etimologi, kata al-bashar tersusun dari akar kata ba, shin, dan ro, yang berarti sesuatu yang tampak baik dan indah, atau bergembira, mengembirakan, atau menguliti, atau mengupas buah. Berdasarkan konsep al-bashar, manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Dengan demikian, kehidupan manusia terikat kepada kaidah-kaidah prinsip kehidupan biologis lain, seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan, dan perkembangan dalam mencapai tingkat kematangan serta kedewasaan. Manusia memerlukan makan, minum, dengan kriteria halal serta bergizi untuk hidup, dan ia juga butuh akan pasangan hidup melalui jalur pernikahan untuk menjaga, melanjutkan proses keturunannya. Kemudian konsep anas. Kata anas berasal dari kata an-nasa. Dalam Al-Quran, umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang saling kenal mengenal atau berinteraksi. Hal ini sejalan dengan teori strukturalisme Gens yang mengatakan bahwa manusia merupakan individu yang mempunyai karakter serta prinsip berbeda antara lain. Tetapi manusia juga merupakan agen sosial yang bisa mempengaruhi atau bahkan dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan di mana ia berada dalam konteks sosial. Kemudian, konsep al-insan. Al-insan terbentuk dari akar kata nasya atau nisyu yang berarti lupa. Dari kata nisyu artinya senang, jinak, harmonis, dan ada juga dari akar kata naus yang mengandung arti pergerakan atau dinamisme. Merujuk pada asal kata al-insan, dapat kita pahami bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi yang positif untuk tumbuh serta berkembang secara fisik maupun mental spiritual. Di samping itu, manusia juga dibekali dengan sejumlah potensi lain yang berpeluang untuk mendorong
manusia ke arah tindakan, sikap, serta perilaku negatif merugikan. Konsep Bani Adam yang terakhir, yaitu manusia sebagai Bani Adam, terkatub di 7 tempat dalam Al-Quran. Menurut Al-Warib Al-Ishfalani, Bani berarti keturunan dari darah daging yang dilahirkan. Berkaitan dengan penciptaan manusia, menurut Kristino Sunarto, bahwa bumi dan manusia ini telah diciptakan Allah jutaan tahun sebelum Nabi Adam diturunkan di muka bumi. 7.000 tahun yang lalu tepatnya. Pada waktu itu, Allah sudah menciptakan manusia jauh sebelum Nabi Adam diturunkan. Kemudian hakikat alam. Dalam bahasa Indonesia, istilah alam merupakan unsur serapan dari bahasa Arab. Alam. Kata alam dalam Al-Quran hanya datang dalam bentuk jamak alamin, yang disebut sebanyak 26 kali dalam 17 surah. Kata alamin dari makhluk Tuhan yang berakal atau yang memiliki sifat-sifat makhluk yang berbeda. Karena itu dikenal dalam alam malaikat, alam manusia, alam jin, alam tumbuhan, dan sebagainya. Sebaliknya tidak dikenal istilah alam batu dan alam tanah, karena tidak memenuhi kriteria tersebut. Sementara kata alam dalam arti dunia atau kosmos identifikasi sebagai segala sesuatu selain Allah. Pembahasan yang keempat adalah kedudukan manusia di alam semesta. Dalam Al-Quran dibagi menjadi 2. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah, atau dengan kata lain, abdu atau mu'abbid, yang berarti kaulo atau hamba. Berarti orang yang senantiasa tunduk, patuh, taat terhadap semua yang diberikan Allah atas dirinya. Seseorang yang menjalankan semua hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkannya. Dapat dimaknai pula seseorang yang bergantung dalam hidup dan matinya hanya kepada Allah semata, sehingga tidak ada pengingkaran, pengkhianatan, dan pengkufuran terhadap kekuasaan Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Manusia memiliki kedudukan di bumi sebagai khalifah, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang berarti, aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Istilah khalifah dalam bentuk mufrad atau tunggal dapat diartikan sebagai penguasa politik atau hanya ditunjukkan kepada nabi-nabi. Adapun untuk manusia menggunakan istilah khalaif atau berarti penguasa yang lebih luas daripada penguasa politik. Manusia sebagai penguasa di muka bumi, atau dalam kata lain manusia bertugas memakmurkan bumi dan segala yang ada di dalamnya, baik tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya. Kemudian hubungan manusia dan alam semesta. Hubungan manusia dengan alam semesta bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau hubungan hamba dan Tuhannya, melainkan hubungan partner dalam ketundukan kepada Allah. Kemampuan manusia mengelola dan memakmurkan bumi bukan semata kekuatan manusia, melainkan Allah telah menundukkan alam semesta untuk manusia, sehingga manusia dapat memanfaatkan apa yang ada dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, perlu sikap moral dan etika dalam melaksanakan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Yang terakhir, kesimpulan. Dari beberapa materi yang saya bahas, dapat disimpulkan manusia adalah makhluk paling sempurna daripada makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kedudukan yang melebihi makhluk ciptaan Allah lainnya. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan berbagai nama, di antara lain Al-Bashar, Al-Insan, An-Nas, dan konsep Bani Adam. Yang hal ini sebagai penolakan terhadap teori Darwin tentang evolusi bahwa manusia adalah keturunan dari kera. Manusia memiliki kedudukan sebagai hamba Allah yang bertugas untuk senantiasa beribadah kepada
manusia harus menjalankan kepemimpinannya sejalan dengan ketetapan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Putih-putih bunga melati, melati dibawa ke peti. Janganlah dikau bersedih hati, walau perpisahan harus menghampiri. Saya Kumilaila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.